Selamat malam, Bapak Ibu. Saya Aditya Waskita Johari. Saya mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada mata kuliah Perekonomian Indonesia kali ini, sebagai tugas UTS, saya akan menjelaskan strategi keluar dari middle income trap. Apa itu middle income trap? Middle income trap adalah kondisi ketika sebuah negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara yang maju. Ada 3 level kapita yang dipopulerkan oleh Bank Dunia. Yang pertama itu kapita negara berpendapatan rendah, yaitu di kisaran di bawah 1.135 US dollar. Lalu ada kapita negara berpendapatan menengah ke bawah, yaitu di kisaran 1.136 US dollar sampai dengan 4.495 US dollar. Lalu yang ketiga itu ada kapita negara berpendapatan menengah ke atas, yaitu di kisaran 4.496 US dollar sampai dengan 13.935 US dollar. Indonesia sendiri itu berada pada level negara berpendapatan menengah ke atas, namun berada pada batas bawahnya pada tahun 2025. Indonesia sendiri pada tahun itu mendapatkan kapita sekitar 4.500 US dollar. Posisi Indonesia, di mana kita sekarang? Indonesia saat ini berada di kelompok upper middle income country, dan risiko terjebak sangat nyata jika tidak ada reformasi struktural yang serius. Contohnya Brazil yang terjebak stagnan di middle income sejak 1980-an. Lalu ada Malaysia yang hampir keluar, mendekati batas atas upper middle. Malaysia sendiri butuh reformasi lebih, karena untuk tahun lalu aja Malaysia itu sudah mencapai 12.000 US dollar untuk kapitanya, hampir menyentuh batas atas si upper middle income country tadi. Lalu untuk Korea Selatan itu mereka berhasil keluar dari middle income trap lewat investasi SDM dan teknologi. Untuk Indonesia sendiri itu posisinya itu kritis karena pertumbuhan negara kita tuh kurang lebih 5%, tapi belum cukup untuk naik kelas. Lalu ada 3 kebijakan yang perlu diubah oleh pemerintah. Yang pertama itu pada kebijakan fiskal. Yang perlu diubah itu ada geser belanja konsumtif menjadi belanja yang produktif. Subsidi energi yang besar, contohnya itu BBM, listrik, itu lebih banyak dinikmati kelas menengah ke atas. Alangkah baiknya diredirect ke research and development, pendidikan vokasi, dan infrastruktur di luar Jawa. Lalu reformasi perpajakan serius. Tax ratio Indonesia hanya 10 sampai dengan 11% PDB. Jauh di bawah standar negara maju. Alangkah lebih baiknya memperluas basis pajak, tingkatkan kepatuhan, dan berantas transfer pricing perusahaan multinasional. Lalu yang ketiga, investasi modal manusia, bukan hanya infrastruktur. Anggaran Research and Development Indonesia itu di bawah 0,3% PDB, dibanding rata-rata OECD itu 2,5%. Korea Selatan dan Taiwan keluar dari middle income trap lewat investasi besar-besaran di pendidikan dan riset. Jadi kalau Indonesia ingin keluar dari middle income trap itu minimal mengikuti jejaknya Korea Selatan dan Taiwan ini. Yang kedua itu ada kebijakan moneter. Yang perlu diubah itu yang pertamanya nilai tukar strategis. Bank Indonesia perlu mengelola rupiah lebih fleksibel tapi terarah. Terlalu menguat membunuh ekspor, terlalu lemah memicu inflasi impor. Bukan pay kaku, bukan dibiarkan liar. Lalu yang kedua itu kredit ke sektor produktif. Pemerintah harus mendorong kredit dari konsumsi dan properti ke manufaktur, pertanian, dan teknologi. Lalu pemerintah harus memberikan insentif bagi bank yang menyalurkan ke UMKM inovatif dan industri substitusi impor. Lalu yang ketiga itu pasar keuangan yang dalam. Kembangkan pasar obligasi korporasi, venture capital,
dan pembiayaan syariah kompetitif. Kurangi ketergantungan pada kredit bank untuk pembiayaan jangka panjang. Lalu yang keempat itu kendalikan inflasi struktural. Inflasi pangan dan energi berulang adalah masalah rantai pasok, bukan murni moneter. Bank Indonesia perlu koordinasi erat dengan kementerian terkait agar tidak terus memadamkan api. Yang ketiga itu ada kebijakan utang luar negeri. Berutang sebenarnya boleh, asal tidak kecanduan. Yang pertama itu utang harus menghasilkan return. Utang untuk infrastruktur yang mendorong produktivitas adalah investasi yang masuk akal. Contohnya itu jembatan, jalan tol, kilang minyak. Lalu utang untuk menutup belanja rutin malah berbahaya karena beban ada tapi aset tidak terbentuk. Contohnya itu utang untuk membayar gaji pejabat, utang untuk membiayai perjalanan dinas pejabat, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu komposisi mata uang dan tenor. Utang jangka pendek berdenominasi dolar sangat rentan saat rupiah melemah. Prioritaskan utang jangka panjang dalam rupiah atau dengan hedging terkelola. Krisis 98 tidak boleh terulang kembali. Lalu yang ketiga, bangun tabungan domestik. Negara yang tidak terjebak middle income trap mampu membiayai investasinya sendiri secara bertahap. Naikkan tingkat tabungan domestik lewat reformasi fiskal dan pendalaman pasar keuangan. Lalu yang keempat adalah FDI yang selektif dan berkualitas. Nggak semua FDI menguntungkan. Prioritaskan FDI yang membawa teknologi, membangun kapasitas SDM lokal, dan terintegrasi ke rantai nilai global yang lebih tinggi, bukan hanya eksploitasi SDA. Kunci keberhasilannya itu dengan cara melampaui 3 kebijakan. Namun 3 kebijakan ini nggak bisa bekerja sendiri-sendiri. Binding constraint sesungguhnya adalah kualitas institusi dan konsistensi kebijakan lintas pergantian pemerintahan. Yang pertama itu, pemerintah harus membangun institusi yang kuat, hukum ditegakkan, korupsi diberantas sungguh-sungguh, kepastian regulasi terjaga. Lalu, konsistensi kebijakan. Program tidak berganti setiap rezim. Investor butuh kalkulasi jangka panjang yang bisa dipercaya. Karena sekarang itu Indonesia itu setiap pergantian presiden, programnya selalu berubah, fokus programnya juga selalu berubah, arah tujuan negara juga selalu berubah-ubah. Bahkan hukum negara pun selalu berubah-ubah. Jadi investor tuh jadi ragu untuk menginvestasikan ke negara kita. Lalu yang ketiga itu kualitas SDM. Reformasi pendidikan dari akar, bukan sekadar anggaran. Menghasilkan inovator, bukan hanya pekerja. Jadi kita tuh harus meningkatkan kualitas pendidikan kita dari SD, SMP, SMA, sampai ke kuliah. Lalu yang keempat adalah integrasi rantai nilai global. Indonesia harus naik kelas dari komoditas mentah ke produk manufaktur dan jasa bernilai tambah tinggi. Contohnya, kalau sekarang tuh kita mengekspor minyak mentah. Alangkah lebih baiknya kita tuh mulai mengekspor minyak yang sudah diolah menjadi bahan bakar. Misalnya kita mengekspor Pertalite ataupun mengekspor Pertamax gitu. Kesimpulannya adalah Indonesia Maju 2045 bukan pilihan, tapi keharusan. Reformasi struktural yang konsisten, pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh, dan investasi besar-besaran di kualitas manusia bukan sekedar opsi kebijakan. Itu adalah prasyarat mutlak untuk keluar dari middle income trap. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.